Bravo. Baru sehari penandatanganan kesepakatan damai, Presiden Amerika Serikat alias AS Donald Trump bantah bakal membayar ganti rugi 300 miliar dolar terhadap Iran. Bantahan itu terkait dengan poin ke-6 yang berisi AS dan mitra regional akan ganti rugi sebesar 300 miliar dolar atau senilai 4,9 kuadriliun untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran. Klausul raksasa tersebut tercantum dalam nota kesepahaman atau MOU 14 poin yang ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu 17 Juni. Namun belum sehari penandatanganan, Trump menyebut tidak ada sepeser pun uang AS bakal masuk ke Iran. Pasalnya poin itu menjadi sasaran tembak para politisi di Washington. Menyadari adanya potensi blunder politik di dalam negeri, Presiden Donald Trump langsung buka suara melalui akun media sosialnya. Trump buru-buru menepis kekhawatiran publik dan menegaskan bahwa Washington tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendanai pemulihan Iran. Ia justru memamerkan dampak positif jangka pendek dari kesepakatan damai ini, yakni mulai mengalirnya kembali pasokan minyak global yang memicu penurunan harga bahan bakar di pasar internasional. Tak hanya Trump, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance turut pasang badan membela kebijakan bosnya. Dalam sebuah wawancara televisi, Vance memastikan bahwa tidak ada dana dari APBN AS yang dialokasikan bagi Teheran. Vance juga menyerang balik para kritikus dengan menyatakan bahwa MOU ini merupakan kemenangan telak bagi diplomasi AS. Sebab kata Vance mampu menghentikan perang dan mengamankan jalur dagang internasional tanpa perlu mengorbankan lebih banyak tentara Amerika. Kendati pemerintah telah memberikan klarifikasi berlapis, gelombang penolakan dari kelompok garis keras pro-Israel dan kubu oposisi tetap tak terbendung. Mereka menganggap komitmen dana 4,9 kuadriliun rupiah tersebut sebagai bentuk hadiah yang melunakkan posisi AS terhadap Iran. Kritik paling pedas datang dari Senator Faksi Republik Bill Cassidy. Tanpa tadeng aling-aling, ia menyebut kesepakatan yang digagas Trump sebagai keputusan yang memalukan. Sebelum Trump mengklarifikasi soal dana rekonstruksi Iran, terdapat laporan bahwa uang tersebut telah disiapkan. Seorang sumber diplomatik yang mengetahui jalannya negosiasi rahasia ini membocorkan kepada Reuters bahwa korporasi global sangat antusias. Hebatnya lebih dari separuh target dana raksasa tersebut sudah mengantongi komitmen resmi dari para investor kakap dunia, meski kesepakatan final belum resmi ditandatangani. Poros dana yang diberi nama dana rekonstruksi dan pembangunan ini murni menjadi instrumen investasi swasta, bukan dana kompensasi perang ataupun hibah dari pemerintah AS. Informasi dari internal Teheran menyebutkan bahwa pemerintah Iran awalnya menuntut ganti rugi kerusakan infrastruktur pasca perang sebesar 400 miliar dolar AS langsung dari kantong Washington. Namun pemerintah AS menolak mentah-mentah tuntutan tersebut. Sebagai jalan tengah muncul ide pembentukan konsorsium investasi swasta global. Nantinya negara-negara di kawasan Timur Tengah beserta korporasi internasional akan menyuntikkan modal lewat berbagai skema mulai dari pemberian pinjaman lunak, pembukaan jalur kredit baru hingga pembiayaan langsung terhadap proyek rekonstruksi fisik. Sejumlah infrastruktur vital Iran yang hancur akibat gempuran militer seperti kompleks raksasa Baja Mobarakeh, jaringan bandara internasional, serta kilang-kilang minyak utama akan menjadi prioritas pembangunan kembali. Investor yang telah menyatakan komitmennya berasal dari lintas benua meliputi perusahaan-perusahaan raksasa dari Amerika Serikat, negara-negara Arab Teluk, Amerika Selatan, Afrika, hingga negara industri Asia. Sektor-sektor yang dibidik pun sangat strategis meliputi energi, petrokimia, logistik, industri manufaktur, dan transportasi. Kendati dana ribuan triliun rupiah ini sudah di depan mata, Gedung Putih menegaskan bahwa Iran tidak bisa langsung mencairkannya secara cuma-cuma.